Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 6.1 Jeronimo the real son of Jogja. Live longer, Stay younger. yeay. Hai kaca muda, kita lagi di mana Trit? Kita lagi main-main nih Kanca Muda. Betul. Kanca Muda yang ada di tempat kita main sekarang dan juga mungkin Kanca Muda yang sekarang lagi dengerin radio Jeronimo FM pastinya. Betul. Tapi sebelumnya radionya dibajak sebentar sama Astrid Wahyu dan juga Ada bintang fatan kaca muda di hari ini ya. Iya betul banget. Yang kali ini kita lagi ada di satu program. Apa nih Tang kali ini kita Namanya punya apa nih? adalah Si Dilan, Apa tuh, alias Pak? Si Bakul Jajah Deso Milangkori Goes to School. Yoi. Tepuk tangan dong. Nah kalau misalkan udah denger suara tepuk tangan ini bukan tepuk tangan sound effect Pak. Ya. Karena ini beneran ada orangnya. Betul. Kali ini beneran ada, kita lagi di SMK 6 Yogyakarta. Mana Yoi, dong? mana suaranya? Wow. Gila nih. Ini nih, cakep Trit. 2.500 orang loh dari Betul, 2.501 ya katanya. 2.501. Sama kita berdua 2.502. Ya aduh, tapi kita lagi ada di SMK 6 sekarang Kaca Muda, di SMK 6 Yogyakarta. Lokasinya di Jalan Kenari, dekat banget sama Stadion Mandala Krida dan Betul. juga sama kantor Jeronimo FM ya. Yes, betul, kesentil dikit aja kita udah sampai ke sini. Jadi kayak loh, udah sampai ternyata nih. Iya betul. Dan ngomongin soal si Dilan dan tiba-tiba aja kita udah sampai ke SMK 6. Sebenarnya si Dilan sendiri itu apa nih Tang? Nah, jadi Si Dilan ini adalah program dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Trit, dan juga didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. Yang tujuannya adalah Tujuannya adalah memberikan pencerahan bagi masyarakat tentang kebijakan pembangunan daerah lewat dana keistimewaan itu tadi Tang. Betul. Dengan menggali kearifan lokal yang dimiliki nilai universal dalam membangkitkan perekonomian daerah pastinya. Oke, itu dia. Dan spesial di episode kali ini Astrid, kita lagi ada di SMK 6 Yogyakarta yang katanya adalah sekolah yang Young Entrepreneur School. Oh, jadi ini Itu sekolahnya anak-anak para calon Oh. Oh, Jangan banyak diulang-ulang ya. dong. Iya, anak-anak calon wirausaha atau Betul. malah yang sudah menjadi wirausaha. Nah, itu Ya dia. kan? Dan kita nggak sendirian aja pastinya karena Yes. kali ini kita udah kedatangan 4 narasumber. Betul. Yang gitu. Wah, udah cakep-cakep dan keren-keren Betul. maksudnya ya, cantik-cantik, Betul. ganteng-ganteng. Coba mungkin bisa berkenalan dulu masing-masing nih, dari yang mana dulu? Boleh. Dari yang boleh. paling ujung mana nih Trit? Dari yang ujung yang paling cantik dulu mungkin yang sebelah sana. Waduh yang cantik 2 Pak. Wah, mohon Gitu, maaf. seger semua soalnya boleh deh. Boleh. Dari mbaknya yang berkacamata di sebelah kanan Astrid nih. Walaupun kaca muda gak lihat ya mungkin. Boleh perkenalan, halo namanya siapa? Halo, nama aku Lucky Kusuma Dewi, bisa dipanggil Lucky. Lucky. Iya. Lucky dari kelas berapa nih? Aku dari kelas 12 Tata Busana 3. 12 Tata Busana 3. Wow. Wah, ada Tata Busana. Nanti kita bakal tanya-tanya nih kira-kira ada jurusan apa aja di sini ya, Tang ya? Oke. Oke, Mungkin yang- bisa selanjutnya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Reni, saya Humas SMK Negeri 6 Yogyakarta. Ibu Reni. Reri. J. Ibu Reri, selamat pagi Bu Reri. Selamat pagi, Bu. Mas Mbak. Aduh seger banget loh Bu pagi ini. Udahan dari Iya. tadi senyum-senyum kan saya jadi kayak kebawa. Wow. Coba sebelahnya mungkin boleh nih masnya yang berbaju batik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari semua, perkenalkan saya Panca, saya dari Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Mas Panca dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, Nah. selanjutnya. Perkenalkan nama saya Chandra Nugraha, bisa dipanggil Chandra aja deh. Oke. Saya dari, Harus ada aja dehnya nggak? Iya. Deh. Chandra aja deh. Oke, saya dari kelas 10 kuliner 4. 10 Kuliner 4.
Kuliner 10 kuliner 4. Iya. 10 kuliner 4. Oke, nanti kita bakal ada demo masak juga barengan sama Waduh, enggak Chandra. dong, enggak dong. Udah bisa Enggak dong, saya siapin backsound nih. Tete. Nggak usah pakai background Nggak ya? kayak gitu dong. Oh, Oke, iya, ini iya, udah iya. masing-masing kita kedatangan dari siswa-siswinya juga. Betul. Dari Ibu Humas juga, dari Bapak Dinas Koperasi juga. Nah nanti kita bakal nanya masing-masing nih Tang ya. Yes, bener banget. Tapi Kita sebelum mau itu kita berdua penasaran nih Astrid. Tadi kan kita udah sempat spill dikit kalau SMK 6 Yogyakarta ini adalah Young Entrepreneur School gitu. Mungkin Betul. bisa dijelasin dari Ibu Reni ya. Boleh Coba, Bu. Bu. Kenapa benar-benar spesifik entrepreneur nih Bu untuk di SMK 6 ini? J. Baik, untuk SMK Negeri 6 Yogyakarta memang basicnya adalah Young Entrepreneur School di mana anak-anak kami didik sebagai calon pengusaha, calon juragan, calon bos ya. Amin. 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 Aminnya dong. yang Aminin kenceng dulu dong. Aminnya yang Amin. kenceng dong. Ya, di dalam yel-yelnya terlebih dahulu, yel-yelnya itu adalah SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Negeri 6 Unggul, Cerdas, Berkarakter, Yes terakhirnya. Anak-anak udah gini dulu. Oh, boleh dicoba nggak Bu? Boleh sama dicoba anak-anak? nggak, Bu? Boleh, Boleh, boleh Bu. sekali. Silakan, Bu, Anak-anak coba, Bu. siap? Baik, mau duduk apa berdiri? Waduh, lagi PW. Baik, yang kenceng ya suaranya ya. Baik, kita yel-yel dulu. SMK. SMK. SMK 6. Unggul, cerdas, berkarakter. Yes, tepuk tangan biasa. Keren loh Bu, semangatnya loh Bu. Nilai Bagi-bagi. kekompakannya berapa Bu ini Bu? Nilai kekompakannya berapa Bu? Nilai kekompakannya 95. Kurang dikit. Woi. Santai lah Bu, 100. Tapi awalnya gimana sih Bu kok bisa akhirnya punya slogan Young Entrepreneur School ini? Iya. Ide awalnya seperti apa Bu? Di awalnya itu memang yang pertama alumni kita memang banyak yang sudah menjadi pengusaha. Kemudian kami kembangkan di dalam apalagi semenjak pandemi anak-anak harus bisa menghidupi dirinya sendiri, harus bisa mandiri yang itu berkembang sampai sekarang. Anak-anak di sini sejak kelas 10 baru masuk itu memang belum bisa apa-apa. Suruh masak misalnya belum bisa. Tetapi mereka punya produk-produk di rumah, baik produk pribadi, produk dari ibu bapaknya, produk tetangganya, yang itu mereka siapkan untuk dijual di sekolah. Oke. Ya, di sekolah ini punya 1.328 siswa Wow. yang itu menjadi pasar internal. Nah, Oke. pasar internal ini bagi anak yang cerdas mencari peluang, maka dia akan memanfaatkan kesempatan pasar itu untuk menjual produknya dan ngomset setiap hari. Wow. Oke, itu memang Oke. sudah diajarkan dari kelas 10 ya Bu, Dari mindset kelas kayak 10. gitu. J. Semua produknya biar layak jual bagaimana? Biar layak jual produk yang dari rumah tadi, sampelnya dikurasi dulu oleh guru produktif atau guru praktek. Oke. Setelah sudah siap, baru produk itu diluncurkan bisa di kantin siswa, di kopsis, di kafe, kami punya kafe juga. Nah itu nanti mereka berjualan di sana sehingga sehari itu bisa omsetnya 50.000, 80.000, 100.000, bahkan 200.000 sehari. Wow. Kalau dikali sebulan sudah berapa? Berapa Tri? Coba itu. Ada kan anak MIPA kan kalau nggak salah Oh, kan? jadi masukin ke saya, jadi mikir ya. Iya. Tapi sebelumnya Bu di SMK 6 Yogyakarta ini punya berapa jurusan? Punya 6. Oke. Yang 6 pertama jurusan. perhotelan, kuliner, kecantikan, spa, usaha layanan pariwisata sama tata busana. Oh. Semuanya basic produk dan basic jasa. Oke. Yang itu semuanya dikembangkan kalau dalam kewirausahaan mereka bisa hidup mandiri tanpa harus selalu minta bapak ibu kalau mereka mau berkembang. Nah Oh, tadi oke. di Yel-Yel itu ada yes itu Young Entrepreneur School. Oh, alah. Yes, Yes, itu itu Young adalah- Entrepreneur School. Young Entrepreneur School. Oke. Oke, berarti sangat umum ya Bu, misalkan di kantin-kantin sini itu barang yang dijual tuh adalah barang hasilnya siswa-siswi ini sangat umum ya Bu di sini berarti. Oke. Oke, total ada berapa siswa Bu yang ada di sekolah ini Bu? Yang di sekolah ini 1.328.
Nggih. Oke, itu dari Kal- 3 angkatan itu ya? Dari 3 angkatan, masih ada kelas 4, ada kelas 13 ya yang itu sekarang, tapi anaknya tidak berada di sekolah, mereka PKL, praktik kerja lapangan. Oke. Oh, oke. Jadi di sini berarti 4 tahun ya Bu ya? Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Oh, kalau yang 4 tahun jurusan apa Bu? Jurusan SPA Oh, Jurusan jadi 3 spa. tahunnya memang Nggih. dipersiapkan di sekolah, 1 tahunnya memang langsung di praktek Bu? industri. Ya. Wow. Oh. Dan Keren, anaknya keren. sudah gaji karyawan itu. Sudah Oke. langsung digaji. Oh ya Bu? Oke. Oke. Sudah tidak lagi PKL biasa tapi sudah dengan gaji. Begitu. Oh baik, Oh. baik, baik. Tapi gimana sih Bu dari, tadi kan Ibu jelasin soalnya dari kelas 10 memang mereka sudah dididik untuk Iya. menjadi calon wirausaha. Seperti apa sih Bu bentuk didikan dari SMK 6 sendiri dan mindset apa aja sih yang ditanam ke siswa-siswinya? Baik. Jadi setiap anak di dalam setiap kelasnya biasanya sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok. Kelompok tersebut ada kelompok yang berproduksi, ada kelompok yang khusus untuk membuat media promosi, ada yang khusus penjualan, ada yang khusus pemasaran. Jadi anak-anak sudah kolaborasi di dalam kelasnya itu untuk setiap hari itu kalau membuat produk berarti produknya itu harus habis dijual. Tidak boleh produk itu bawa pulang makan sendiri terus dikasih mamanya, itu nanti sudah tidak mandiri anaknya. Oke. Mengurangi waste-nya juga ya Bu ya berarti ya? Betul, jadi dari modal harus ada penghasilan. Oke, Nggih. oke. Ini yang menarik ternyata yang diajarkan itu bukan tentang jualan aja, Iya, tapi benar. marketingnya juga, Marketingnya pemasarannya juga. Betul, dan kita nanti dibantu oleh beberapa instansi yang itu nanti untuk menghandle tambahan ilmu Oke. untuk anak-anak, misalnya tentang digital marketing, tentang pembuatan perizinan untuk usaha, NIB, PIRT, halal dan lain-lain. Itu semuanya kami mendapatkan bantuan dari instansi lain Oke. yang itu anak-anak, beberapa dari anak ini kemungkinan sudah memiliki NIB. Nomor sudah induk sudah. berusaha. Oke, nomor Nggih. izin berusaha. Oke. Iya, iya, Nggih, iya, iya. dan kami juga dibantu oleh kementerian untuk anak-anak mengikuti workshop-workshop wirausaha. Jadi beberapa ini yang kemarin Chandra sudah ikut yang BPD. Nggih, sampun Bu. Sampun, ini juga BPD, ini ikut kementerian juga. Dan dua-duanya alhamdulillah ini lolos untuk kompetisi wirausaha di kampus inovatif. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Ini Oke. menarik banget loh karena tadi dibantunya ternyata sampai NIB dan PIRT juga ya Bu ya. Iya. Jadi lulus sekolah memang sudah pada punya PIRT dan NIB itu Bu berarti? Diusahakan karena kami untuk PIRT dan perizinan dibantu oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI. Oke, Oke. oke. Kerjasama Oke. langsung ya Bu ya berarti Langsung pokoknya tancap. ya. Waduh, Gas dan cakep. jawab, Tapi kalau hal yang menarik adalah tadi kan udah dijelasin kalau dari dari siswa-siswanya udah dipersiapkan sejak dini gitu ya Bu ya. Dari sejak kelas 10 nih udah diajarkan gimana caranya usaha, gimana caranya menjual produk, gimana cara digital marketing. Nah, fasilitas yang ditawarkan sama SMK 6 ini apa aja Bu buat menunjang kreativitasnya anak-anak itu? Baik, kalau fasilitas anak-anak ruang praktik memadai, cukup bagus, ruang praktik tinggal anak-anak sendiri. Mau tidak mengeksplor dirinya untuk jadi wirausaha dari fasilitas yang sudah ada. Kami sekolah pusat keunggulan yang itu notabene sudah mendapatkan bantuan kementerian sehingga fasilitas di SMK 6 cukup bagus. Kita punya aula yang luas, suatu saat ada tamu, yang mengelola tamu tersebut adalah siswa. Oke. Ya, kami punya paket wisata yang saat ada tamu, anak-anaknya juga harus menjadi guide di situ, harus ngemong tamu kemana, keliling Pulau Jawa ataupun keliling Jogja, itu sudah yang handle anak-anak. Kami punya edotel yang setiap harinya ada tamu, kadang terisi 10 kamar, 20 kamar, yang itu juga menunggu anak-anak untuk bereksplorasi di sana. FO-nya sudah dibagi siapa, yang housekeeping siapa, bagian laundry siapa, yang kuliner melayani untuk breakfast jam 6 sudah siap, berarti jam 5 harus ada di sekolah, itu semuanya
kita kurasikan produknya dari anak-anak dan anak-anak sudah dimodali dengan kompetensi yang bagus. Wah, Keren. benar-benar kemandiriannya nih yang Iya. ditonjolkan banget. Ada yang nih. lupa, yang Apa, Bu? busana juga punya butik. Oh iya, di Oh, mana betul. Bu? Ya. Di mana tuh Bu? Di depan sana, nanti Oh. dilihat di depan sana. Semua bisnis center sekolah ada di depan, salon juga ada di depan. Wow. Seragam-seragam yang ada di sekolah ini yang membuat adalah anak busana. Oh iya, Bu. Oke. Ya, Seragam yang seragam di- sekolah, Wow. seragam Wow. praktik, sehingga anak-anak saat setiap hari memang mengerjakan itu, maka mereka kalau memang mereka mau eksplor dirinya, ada saja pekerjaan di sini. Oke, Bu Oke. ada nggak sih pernah ada anak yang aduh gabut banget nih nggak mau keramas terus habis itu datang ke salonnya sih? Iya betul, Iya. betul. Betul. Yang kayak gitu, Saya Bu. mau tanya hal yang sama soalnya. Ada nggak sih Bu kayak gitu Bu? Banyak. Saya salah satunya gitu ya Bu ya. Oke. Tapi kan kalau tadi ngomongin ada banyak banget jurusannya Bu. Kayak apa nih siswa yang kuliner diarahkan untuk bikin breakfastnya yang di hotelnya gitu. Yang laundrynya siapa, yang housekeepingnya siapa. Kayak ada gak sih Bu kendala-kendala yang dihadapin sebagai dari perwakilan sekolah gitu ke siswa-siswanya kayak aku ntar telat bangun gitu. Betul, karena kan biar gimana pun ini tetap dinamika anak muda Iya, ya Bu. ya. pasti kan ada nakal-nakalnya, tambeng-tambengnya dikit gitu Bu. Ada gak sih kendala-kendala gitu? Ya, anak-anak tidak ada yang nakal. Tetapi menjadi tantangan untuk gurunya untuk bereksplorasi bahwa di anak usia dengan perkembangan di sekitar 15 sampai 17 tahun itu mereka butuh motivasi. Kalau anak-anak kami incaskan misalnya di cafe shop. Di cafe shop itu kalau baru minggu pertama diincaskan di sana anak-anak, terima 100 tamu nangis biasanya. Karena apa, lihat tamu yang banyak dia sudah Iya. gemetar gitu Iya, ya. iya. Apalagi mau melayani ngasih piring-piringnya jatuh gitu ya. Itu bagi kami itu tantangan untuk menguatkan mentalnya. Tetapi setelah 2 minggu mau 100 tamu mau 200 tamu biasanya anaknya sudah lebih kuat. Lebih ke jam mentalnya lebih terbang ya bagus. Bu ya jatuhnya ya Bu ya. Betul. Karena di awal Iya, iya. masih grogi juga. Betul. First time mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi rada-rada gemeter dikit nggak ngaruh. Gak ngaruh, Gemeter gemeter dikit dikit nggak gak ngaruh, betul gini. Silakan Gemeter dikit nggak Mas. ngaruh. Gitu. Gemeter dikit nggak Coba ngaruh. kita mau tanya ke siswanya sekarang. Oke, boleh. Tadi kan dari tadi perwakilan sekolah mulu, kita mau tanya yang sejujur-jujurnya dari siswanya nih. Ada nggak dark side-nya gitu? Atau mungkin gimana rasanya belajar di sini di SMK 6 Yogyakarta? Dari Chandra aja deh dulu deh. Iya. Wah, sekolah di sini tuh menyenangkan sekali. Wow. Coba emang ya bener gak nih? Tepuk tangan yang mana nih buat sekolah kalian? Yang bener Chandra. Bener dong. Oh bener. Ada fasilitasnya nih. Iya. Nah, tiap-tiap jurusan udah ada fasilitasnya. Oke. Ada tata kecantikan, ada fasilitasnya. Iya. Ada labnya sendiri. Kuliner ada dapurnya sendiri. Oke. Perhotelan ada hotelnya sendiri. Pariwisata ada lab ticketing sendiri. Dan lain sebagainya. Oke, kalau dari kamu kan jurusan kuliner ya? Iya. Fasilitas apa yang udah kamu rasain dan kayak kamu ngerasa ini tuh mengembangkan kreativitasku banget nih gitu. Iya. Aku bersyukur sekolah di sini gitu. Iya. Ada nggak? Ada di coffee shop, di dapur, sama di kantin Yes. Oke. Iya. Kamu bisa belajar apa dari situ tuh? Ya, selain belajar masak, belajar penjualan ya Bu ya. Apa namanya Bu? Bakulan. Bakulan. Iya. Masih kelas 10, sabar. Masih kelas 10. Ya mau. Chandra ini punya produk dia, punya Oh, iya? produk yang dititipkan di kantin Yes. Iya. Oke. Yang ini dia kolaborasi sama Fandi. Fandi mana? Mana Pandi, Pandi? mana? Mana? Pandi. Oh, itu dia yang paling belakang tuh. Sama Pandi. Ini nanti kami harapannya Chandra punya 7 produk. Iya. Fandi punya mochi coklat. Iya. Oke. Nanti kalau dia digabungkan produk tersebut, kita usaha snack box keluar, itu sudah siap produk ini. Katalog semalam udah dikirim ke Bu Reni. Sudah dong, Bu. BMC sudah siap, logo sudah siap. Kenapa tidak untuk usaha sekarang gitu ya? Wow. Tapi Chandra, Sudah siap. sebelumnya kamu dari sebelum masuk SMK 6 ini, apakah sudah punya produk atau kayak yang Ibu Dari tadi jelasin nih, kamu dimulai dari nol banget dari kelas 10 nih baru belajar atau gimana? Kalau untuk brand sendiri belum ada. Oke. Brand ini masih kelas 10 ini saya mulai brand. Oke. Nah, kalau untuk jualan saya sudah mulai dari kelas 7 SMP. Ah serius? Iya. Usaha apa itu? Jadi kan pas kelas 7 SMP itu kan corona ya. Iya. Nah, itu barang yang dibutuhin kan masker. Oke. Nah, Oke. Jadi saya di situ jualan masker
dari kelas 7 sampai kelas 8. Wow. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ini nih, pintar melihat Masker, peluang ya. Betul, maskernya masker kecantikan tuh. Bukan, bukan. Masker ini. Itu Anda masker Charcoal, wajah. Masker charcoal. Tapi kamu waktu itu berarti berjualan di lingkup sekolah kamu atau gimana? Heeh. Buat teman-teman sekolah maksudnya kan waktu itu online ya berarti ya Iya. sekolahnya ya. Itu gimana kamu dulu? Jadi dulu saya jualan itu ngambil reseller dari orang Oke. dan ngambil dari gudangnya langsung. Nah, penjualan ini sendiri saya nggak jualan pinggir jalan atau gimana. Oke. Saya pemasarannya di online grup apa ya, grup all shop atau Facebook, Instagram, TikTok gitu kan. Nah, setelah itu nanti untuk menyampaikan atau mengantarkan barang ini ke pelanggan, saya bisa COD atau delivery antar ke tempat customer. Oke. Kamu Dan- emang suka jualan ya dari dulu berarti ya? Iya, Iya. emang suka jualan berarti. Iya, suka jualan. Kalau dari masker ini jualan masker omsetnya berapa kalau boleh tahu Chandra? Kalau dulu itu kadang sehari ya. Iya. Sehari bisa 200 sampai 300. Wow. Itu Iya. banyak loh. Itu banyak banget Iya. loh. Itu banyak banget. Tapi kamu dari dulu memang suka jualan. Tapi mungkin dulu kan kamu sebelum masuk SMK 6 mungkin jualannya ya udah jualan, pokoknya jualan. Nah, ada nggak sih hal yang kamu pelajari Iya. waktu kamu masuk SMK 6 ini nih, setelah kamu masuk sini nih? Setelah masuk SMK 6 ini ternyata saya baru tahu ya. Untuk penjualan ini ada perhitungannya yang berbeda. Oke. Kalau dulu saya jualan ini cuma ngitung, saya ngambil harga sekian, saya ambil untung 5.000 atau 6.000. Oke. Udah gitu aja. Nah, setelah masuk sini saya ambil jurusan kuliner. Kan untuk kuliner kan nanti makanannya buat sendiri. Iya. Nah, dari bahan baku sampai jadi siap santap, Heeh. itu ternyata perhitungannya berbeda. Oke. Banyak perhitungannya, lebih banyak lagi. Oke. Iya. Oke. Itu yang kamu pelajarin banget waktu Iya. setelah di sini ya? Iya. Tapi produk kamu apa sih yang kamu Nah, jual itu dia. di ini di Gimana? kantin itu? Produknya apa aja nih? Pastry bakery. Nanti ada roti, ada jajan pasar, ada cake, macam-macam. Bisa. Oke, kenapa akhirnya milih produk-produk itu? Karena saya basicnya di situ. Pastry, roti manis gitu. Oh, iya. Iya. Senang patisserie ya. Tapi kamu pernah gak sih kalau waktu lagi bikin terus lapar sendiri terus kamu Iya, terus cemilin makan sendiri gitu, gitu? cemilin Terus sendiri kayak- gitu. Iya, Kayak, pasti aduh, sering lapar ya. lah. Sering ya? Pasti tiap Pengen bikin nih. dicobain dulu gitu. Oh dicobain dulu. iya. Cobainnya Iya. setengah kan Oh, tapi. enggak dong. Enggak dong. Lo kok tinggal segini ya ternyata Gak tak balik makan semua. modal namanya. Ternyata tak makan semua. Iya. Oke, dan itu ide awalnya penggodokan kreatifnya gimana tuh? Maksudnya? Maksudnya kayak ide cara kamu planningnya seperti apa sampai akhirnya bisa dijual. Itu kamu mikirnya sendiri kah atau dibantu orang tua kah atau dibantu guru-guru kah? Iya, keinginan sendiri. Terus setelah masuk sini dibantu oleh Bu Reni. Oh, Iya. oke. Gimana Akhirnya itu diajarin tuh. buat BMC Bisnis Model Canvas. Canvas. Iya. Chandra walaupun kelas 10 tapi dia sudah bisa buat dan ikut kompetisi itu mereka lolos BMC-nya dulu, nanti kemudian nanti malam sesi mentoring Iya. pertama. Iya. Wah Oke. sukses ya, semoga bisa lulus sampai akhir ya Bu Amin. ya. Amin. Saingannya universitas semua. Serius Bu? Oh iya Bu, Wow. lo justru tantangan Bu, ini keren banget loh Bu, berarti dia siswa SMK aja bisa loh Bu. Iya, kecil-kecil cabai rawit ya. Yoi. Iya, tapi kalau Chandra nih, kan tadi udah milih produknya tuh apa namanya kayak roti-roti, jajanan-jajanan manis gitu kan. Namanya sebuah usaha itu kan pasti ada nilai uniknya, unique value-nya. Apa Iya. sih yang ditawarin di produk kamu? Ya mungkin terus berinovasi ya. Oke. Misalkan nih ya, saya kan ada klepon. Ya. Biasanya cuman isi gula Jawa. Saya ganti isi coklat. Oh serius? Iya. Oke. Jadi biar beda lah gitu, ada yang baru lah. Dan warnanya juga nggak cuma hijau, bisa diwarna-warni, ada warna apa gitu, tergantung rasanya. Oke. Misalkan isinya coklat apa ya, coklat maca ya. Iya. Maca ya warnanya hijau. Heeh. Nah nanti kalau yang gula Jawa ya original tetap hijau. Oke. Tapi kalau yang isi coklat dari coklat itu, nanti warnanya bisa coklat agak gelap sedikit. Oh, buat pembedanya. ada Chan, variannya tapi ya? Iya. kamu apa namanya, kalau misalkan buat itu berarti setiap hari buatnya? Iya. Iya, Nah, setiap hari. Itu berarti gimana tuh kamu bagi waktunya? Kan berarti kamu harus bangun lebih awal dong. Nah, Iya. Atau kayak gimana tuh Chan kamu bagi waktunya? Nah, jadi kan saya selain produksi klepon dan jajan pasar yang biasanya harus diproduksi pagi-pagi. Iya. Nah, saya malam itu membuat donat atau bolu untuk dijual atau pesanan. Jadi malam itu mungkin dari setelah maghrib jam 7 sampai paling malam kalau misalkan ada pesanan
paling malam itu jam 12 malam. Wah, oke. Nah misalkan Wow. pagi-pagi kan saya harus ke kantin Iya. untuk menitipkan jajanan. Ya. Iya. Saya bangun lagi jam 3 atau jam 4 untuk membuat klepon itu. Wih, Wih keren. keren banget Morning dong, person. gokil. Gokil. Berarti kamu ini apa ya? Aktivitas kamu cukup padat ya berarti sehari-harinya ya? Iya. Pernah gak sih ngerasa capek gitu kayak Ya. aduh rutinitas lagi gitu kan. Akhirnya jadi rutinitas yang berulang kan soalnya. Ya capek iya, cuman seneng aja gitu. Cuman dia senang. Oke. Kapan lagi bisa kayak gini gitu. Iya. Oh iya Gila iya sih, iya. seru iya, banget, iya. seru banget. Tapi kamu setelah lulus dari sini, kamu mau lanjut ke kuliner juga atau gimana? Dan lanjutnya kira-kira kemana nih kalau misalkan kuliner? Mungkin mau kuliah lagi aja. Oke, jurusannya kuliner juga atau Iya, apa? kuliner. Kuliner Memang juga. dia udah suka di situ nih berarti. Oh iya benar. Chandra kuliner namanya soalnya Pak. Coba kalau sekarang yang cewek nih, dari kan Chandra mulu nih, Trit. Tapi tar dulu Pak, saya mau denger dari Mas Chandra dulu aja Oh, nih. bener, boleh. Mas Chandra, Mas Panca maksudnya. Mas Panca. Mirip namanya. Mas Panca dulu nih, yang dari Dinas Koperasi tadi. Oke. Tadi kan karena sekarang kan pagi ini Mas Panca main nih ke SMK 6 ya Mas. Betul. Nah, kira-kira gimana sih kalau dari Dinas Koperasi ini melihat Potensi-potensi ini. potensi-potensi murid-murid ya mungkin siswa-siswi atau mahasiswa yang mungkin sudah dari awal diarahkan menjadi wirausaha. Baik, tadi saya mendengar ceritanya Mas Chandra, Ibu juga tadi, wah luar biasa ternyata ya di SMK 6 Jogja ini. Jadi kalau berbicara dulu SMA dan SMK ya, kalau SMA mungkin fokusnya belajar dan belajar teori dia mungkin ya. Tapi kalau di SMK 6 ini luar biasa teman-teman, ini selain mereka mendapatkan teori di kelas, langsung praktek Mas, itu luar biasa. Dan teman-teman di sini kan nanti ada 3B ya Mas. Artinya kan 3B itu apa? Nanti setelah selesai dari sekolah sini kan mesti ada pilihannya. Apakah lanjut menjadi bekerja, kemudian berwirausaha, kemudian yang ketiga tadi belajar lagi atau bersekolah lagi. Artinya itu kan 3 pilihan teman-teman semua. Tapi teman-teman di sini sudah luar biasa ditanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Di sini juga guru-gurunya luar biasa memberikan support dan dukungannya ya kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah sekolah di sini. Nah ini sebuah hal yang luar biasa Mas. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia Mas sebenarnya ini ya. Jadi kalau di tahun 2045 nanti ini kan pas ya kita 100 tahun atau 1 Betul. abad. Nah ini pemerintah ini kan mencanangkan apa Bonus terkait demografi. dengan iya terkait dengan generasi penerusnya, ini adalah generasi penerus yang dia berkompeten, mempunyai daya saing tinggi dan berkualitas ya. Artinya ada teman-teman di sini nanti harapannya menjadi harapan bangsa, penerus bangsa yang nantinya menjadi syukur-syukur menjadi seorang wirausaha pengusaha yang sukses demi kemajuan bangsa Indonesia. Amin, Gitu, amin, Mas. amin, amin. Nah, terkait dengan hal itu Mas, kira-kira peran dari Dinas Koperasi dan UKM dalam menyiapkan mungkin apa namanya membantu gitu ya, membantu kreativitasnya anak-anak wirausaha SMK ini gimana Mas? Ya, Dinas Koperasi UKM DIY ini tentunya kita siap support dan memberikan dukungan kepada teman-teman semua ya. Artinya apa? Tidak berhenti sampai di sini aja. Ketika nanti adik-adik ini sudah lulus sekolah, terus nggak punya arah, artinya sudah punya skill tapi nggak diarahkan, nggak ada yang mengarahkan lah. Dinas Koperasi UKM DIY ini kita siap support ya. Jadi Dinas Koperasi UKM DIY ini kita punya platform namanya Sibakul Jogja Mas, seperti Oke. yang ada di atas itu. Kita Apakah punya. itu Mas? Jadi platform Sibakul Jogja ini kalau kepanjangannya adalah sistem informasi pembinaan bagi koperasi dan pelaku usaha khususnya untuk warga DIY atau warga Jogja. Nah nanti kalau adik-adik ini sudah selesai kuliah, selesai sekolah, Oke. kemudian mau lanjut tetap berwirausaha, kita siap menampung itu Mas. Jadi nanti manfaatnya apa sih dengan bergabung di Sibakul Jogja? Nanti teman-teman pertama bisa mendapatkan akses terkait dengan pelatihan-pelatihan. Banyak sekali pelatihan yang bisa diberikan, bisa diakses teman-teman semua. Kita akses informasinya melalui IG ya atau media sosial. Nanti Oke. bisa di browsing di diskopukm.dy. Di situ semua informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan, mulai dari peningkatan untuk kapasitas SDM-nya, untuk usahanya, bagaimana mengembangkan usaha, di situ ada semua Mas. Oke. Bahkan hari ini kita juga ada kegiatan inkubasi untuk wirausaha, kita juga melibatkan beberapa UMKM yang ada di DIY. Kemarin juga kita ada kegiatan bersama Dikpora juga terkait dengan momen usia berkemas ya, kemarin ada dari SMK 6 juga kayak ada yang ikut juga Oke. ya Bu ya, ada yang juara juga di situ. Nah, ini adalah
awal bagi teman-teman nanti untuk bisa mengembangkan untuk usahanya. Nah, yang kedua tadi kan akses ini ya, pelatihan kedua nanti teman-teman bisa mendapatkan akses terkait dengan pameran-pameran. Jadi kan sudah punya produk nih teman-teman di sini ya. Iya. Lulus sekolah sudah punya atau menciptakan produk sendiri. Nanti Dinas Koperasi UKM DIY siap menampung itu. Kita punya galeri plut di Dinas Koperasi UKM DIY. Kemudian kita juga ada galeri di Pasar Kota Gede YIA, Bandara YIA. Kita ada galeri di sana. Nah, nanti produk-produk teman-teman bisa masuk ke sana, siapa tahu nanti ya. Kita juga ada kegiatan pameran di mall-mall yang ada di Jogja, di Pakuwon Mall, ada di galeri juga ada. Kemudian kita juga ada di Malioboro Mall yang di Jendela Sibakul namanya, kita juga ada. Nanti produk-produk dari teman-teman semua ini bisa masuk ke sana. Tentunya apa? Melalui proses kurasi dulu ya nanti ya itu. Kemudian nanti yang ketiga, teman-teman bisa mendapat manfaat apa? Manfaat bisa bergabung di programnya Market Hub gratis ongkir. Ya, tadi kalau Mas Chandra bilang dia ngirim sendiri COD. Nah, di Sibakul Jogja ini kita punya program namanya Market Hub gratis ongkir. Jadi pembelian minimal 50.000 nanti gratis ongkirnya 50.000. Kita kerjasamanya dengan 5 ekspedisi di Jogja. Kita kerjasama dengan Gojek, dengan Grab, dengan PT Pos Indonesia, kemudian dengan Jogja kita. Yang terakhir kemarin kita kerjasama dengan Diva Bike. Diva Bike itu teman-teman dari disabilitas yang mempunyai alat transportasi roda 3 gitu ya. Gitu. Nah, kita juga memberdayakan mereka, artinya biar mereka juga mendapatkan manfaat dari program kita gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman ataupun adik-adik semua nanti bisa mendapatkan akses terkait dengan fasilitasi. Fasilitasi apa? Fasilitasi mungkin untuk mendapatkan NIP, mendapatkan PIRT, mendapatkan halal. Kemudian nanti ada program mungkin HCCP, kemudian BPOM, nah itu ada di dinas kami. Nanti teman-teman bisa mengakses itu semua ya. Gitu. Kemudian lagi Mas, banyak lagi. Nah, kita juga ada lagi terkait dengan nanti tadi ada yang bilang sudah punya usaha snack ya. Nah, nanti kita kan juga ada e-katalog pemerintah ya. Nanti teman-teman bisa bergabung di situ. Nanti sebagai penyedia barang dan jasa, mungkin untuk penyediaan snack ketika kita ada rapat, kemudian kita ada kegiatan ataupun ada event, mungkin kita bisa melibatkan teman-teman yang ada di sana untuk atau di SMK 6 ini untuk terlibat di dalamnya dalam hal penyediaan snack atau makan minumnya. Oke. Tapi kalau misalnya ini kan tadi segudang banget ya Mas ya untuk manfaatnya misalkan gabung ke Sibakul. Kalau misalkan teman-teman sendiri nih kalau misalkan mau gabung ke situ gimana sih Mas caranya? Iya. Atau mau aksesnya juga gitu gimana caranya Mas? Ya, jadi kalau nanti teman-teman mau mengakses itu memang platform Sibakul ini kan memang diperuntukkan untuk warga DIY dan itu harus ber-KTP DIY. Tujuannya kita ingin benar-benar mengembangkan UMKM DIY ya. Teman-teman nanti di sini sudah punya usaha, sudah punya ide usaha atau mungkin sudah ada yang berwirausaha langsung nanti silakan bisa bergabung, gampang sekali Mas, tinggal diakses melalui sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nanti silakan mendaftar, kemudian cukup dengan KTP saja, nanti KTP DIY ya. Nanti teman-teman sudah bisa mengakses terkait dengan platform Sibakul. Nah, di Sibakul Jogja ini nanti kita terkait dengan kegiatan ada foto produk gratis. Kita di kantor ada studio foto Mas. Jadi kalau teman-teman ini kurang pede dengan hasil jepretan fotonya, kita menyediakan studio foto. Di situ untuk produk craft, fashion, kuliner ada di sana. Nanti ada aksesoris yang di sana artinya bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Dan ini gratis Mas. Berarti tinggal datang ke sana aja Mas. Oke. Jadi itu di mana Mas foto studionya? Di kantor Dinas Koperasi UKM DIY, kita di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 162. Ini pas banget nih buat mungkin teman-teman SMK 6 yang sudah pada punya produk atau kanca muda yang lagi dengerin, mungkin udah punya produk tapi mungkin masih bingung gimana biar lebih luas lagi nih untuk atau malah yang pengen berwirausaha nih, belum punya produk, belum punya basic sama sekali gitu. Ada nggak sih Mas saran-saran atau langkah-langkah pertama yang harus diambil nih kalau misalnya kita tuh mau jadi wirausahawan gitu guys? Iya. Jadi tujuan dibuatnya platform Sibakul Jogja ini kan tujuannya apa? Untuk meningkatkan jangkauan pasar ya. Artinya teman-teman ini nggak cuma lokal saja. Tadi saya sampaikan kita juga ada program Market Hub itu kan nggak cuma lokal, kita juga ada pengiriman ke luar negeri ya dari teman-teman ya. Bahkan kemarin ada salah satu UMKM kita itu harga produknya cuma 250.000, ada dia harga atau ongkos kirimnya 500.000 Mas ya. Ya kita bantu terkait itu karena memang ini program dari pemerintah ya. Nah bagi teman-teman yang ingin memulai usaha baru semacam ide usaha
Di Dinas Koperasi UKM DIY ini kita punya PLUT ya, jadi punya Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di situ ada beberapa konsultan yang nanti bisa membantu teman-teman ini terkait dengan mungkin masalah SDM, masalah kelembagaan, masalah akses pemasaran, kemudian masalah kerjasama ataupun kemitraan, dan juga ada masalah IT dan produksi. Jadi teman-teman yang baru mulai mau merintis usahanya, silakan bisa datang ke kantor kami gratis ya, nanti silakan berkonsultasi apapun terkait dengan usaha ataupun Mas saya baru punya ide usaha ini gimana ya cara mengelolanya, silakan. Kita terbuka sekali ya untuk teman-teman semua, nanti tinggal datang ke sana, janjian saja, nanti kita akan bantu. Di sana ada, kalau saat ini kita ada 6 konsultan yang siap membantu mendampingi teman-teman semua. Oke. Dan kalau biasanya kalau misalkan anak-anak SMA, SMK itu kan usahanya lebih ke perorangan ya Mas, perseorangan ya Mas. Itu kira-kira bisa juga nggak sih Mas untuk dibantu ataukah harus yang tim besar gitu? Enggak, makanya tadi saya sampaikan dari usaha itu kan memang enggak semua usaha itu kan langsung besar ya. Betul. Betul. Usaha itu kan berawal dari kecil baru menjadi besar. Nah, tugas Dinas Koperasi UKM DIY ini memberikan pendampingan, mentoring terkait itu. Jadi yang awalnya baru semacam ide usaha, kemudian berproses, kemudian kita dampingi, kita mentoring, kemudian kita berikan pelatihan di sana. Dan nanti teman-teman itu tinggal mengakses aja itu semua. Memang di sini itu peran niat dan kemauan itu tadi ya Mas, kembali lagi itu. Ketika adik-adik semua atau teman-teman tidak ada niat dan kemauan ke arah itu, ya semaksimal kalau kita mau lakukan sosialisasi ataupun apapun, ya nggak akan bisa diserap oleh teman-teman semua. Iya. Dan ini juga berkaitan dengan pertanyaan yang pengen Bintang tanya ini. Kendala-kendala yang sering dialamin apa Mas? Ya biasanya kalau kendala-kendala yang dialami untuk seorang wirausaha baru itu memang pertama dia sudah produksi. Tapi dia bingung, Mas ini pasarnya bagaimana, akses pasarnya bagaimana. Nah kita ada pelatihan terkait itu. Nah kembali lagi ke Sibako Jogja ya. Nanti kalau misalnya adik-adik ini terdaftar di Sibako Jogja itu langsung terbagi menjadi 3 kelas. Kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa kita bikin 3 kelas itu? Jadi kelas 1 itu nanti untuk wirausaha atau pengusaha pemula biasanya ya. Kemudian untuk kelas 2 biasanya dia udah dari sisi aset omsetnya udah lumayan. Kemudian kelas 3 ini aset omset sudah gede ya Mas ya. Nah di situ nanti tinggal menyesuaikan kebutuhannya teman-teman. Jadi dari Sibako Jogja ini kalau misalnya teman-teman daftar kemudian masuk di kelas 2, oke, berarti jenengan bisa ikut pelatihan yang ada di kelas 2. Nanti teman-teman bisa mengakses, oh ternyata aku itu lemah di bagian pemasarannya. Silakan ikuti terkait dengan mungkin digital marketingnya, kemudian bagaimana pengelolaan manajemen usahanya kan gitu ya. Kemudian saya lemah di ini Mas bagian produksinya, produksi itu bagaimana Mas? Saya bisa produksi tapi ketika ada pesanan banyak saya bingung nah gitu ya. Kewalahan ada kendala itu ya. Betul. Nah itu biasanya juga dihadapi oleh teman-teman UMKM juga. Ketika dia Mas saya siap menerima order gitu ya, 100, 200 pieces misalnya. Ketika 1000 dia bingung. Nah peran Dinas Koperasi UKM ini tentu saja bagaimana memberikan solusi terhadap itu. Mungkin nanti teman-teman ini bisa bermitra, berjejaring, mungkin ada usaha antara komunitas dengan usaha yang sama, itu kan bisa saling bekerja sama. Makanya saat ini kerja itu kan atau usaha itu enggak cuma bersaing, tapi kita berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan itu Mas. Terbaik menarik banget nih. Ini benar-benar mempermudah banget untuk teman-teman SMK terutama nih, teman-teman maksudnya siswa-siswi yang mungkin suka bingung ya untuk akses ke sananya Mas. Dan ini finally tadi sudah dikasih tahu nih teman-teman gimana caranya untuk ke sana. Tapi kalau dari Mas Panja sendiri, selaku dari perwakilan Dinas Koperasi juga nih Mas, melihat anak-anak muda yang sudah mau berwirausaha, apa sih Mas pesannya buat teman-teman lain yang anak-anak siswa lain juga mungkin biar semangat juga nih Mas buat berwirausaha kayak teman-teman yang SMK 6 ini. Ya, kembali lagi anak-anak zaman sekarang itu kalau dia belum melihat hasilnya itu akan misalnya gini, misalnya Mas Chandra ini mungkin masih saat ini masih berupaya ya, masih berusaha. Dia mungkin sudah capek, lelah berusaha, tapi kan 10 tahun ke depan siapa tahu dia usaha yang luar biasa ya Mas ya. Amin. Gitu ya. Kemarin kita juga ada teman SMK dari Gunung Kidul, dia usahanya distributor sayur. Dia distributor sayur. Iya, Mas Alfa ya namanya. Dia omset seharinya satu bulannya sudah 100 juta. Wow. Ya. Kemarin kita juga ikut dengan Mas Alfa juga, dia presentasi juga terkait dengan usahanya. Jadi dia sistemnya itu kan
mengambil sayuran-sayuran dari petani, kemudian mereka langsung distribusikan ke pedagang sayur, baik di Gunung Kidul maupun di seluruh di kabupaten. Oh iya. Jadi memang kita itu harus pinter-pinter membaca peluang gitu ya. Ide apa sih yang saat ini sedang tren, usaha apa gitu ya. Kemudian yang dibutuhkan masyarakat itu apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini mau mulai berwirausaha, memang yang pertama itu harus diniatkan dulu, kemudian punya ide. Memang kita mungkin boleh terkait dengan hobi ya Mas ya. Hobi saya ini Mas, saya mau bikin usaha ini, boleh enggak apa-apa. Betul. Tetapi kita juga kembali lagi melihat terkait dengan pasarnya juga. Iya. Kita misalnya nih, hobi saya di musik, ternyata penikmat musik nggak banyak misalnya. Nah itu kan jadi sesuatu yang akan bertentangan. Kemudian saya produksi makanan ini Mas, ternyata penikmatnya nggak banyak, ya sama saja nanti nggak laku kan gitu ya. Makanya betul. Usahakan bikin sebuah produk atau usaha itu yang bisa memberikan manfaat ataupun memecahkan solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Gitu. Mas, tapi kalau ngomongin soal ini masih menyambung sedikit ya Mas ya. Kalau akhir-akhir, maksudnya dengan sekarang nih Mas, salah satu usaha yang berpeluang besar sekarang di Yogyakarta apa Mas? Betul. Yang berpotensi juga. Ya kembali lagi kita saat ini kan rasio kewirausahaan sangat ini ya baru di angka 4% jadi ya kita masih perlu sekali menumbuhkan jiwa kewirausahaan teman-teman semua ya. Nah terkait dengan trennya apa mungkin teman-teman bisa lihat juga, mungkin sekarang kan kita juga bisa lihat ya dari trennya di Jogja itu apa, kemudian di Indonesia itu apa, itu kan dari kayak kemarin kita ada COVID ya betul ya di tahun 2020 2021 teman-teman UMKM kami kita ada yang bergerak di craft, fashion, itu langsung pindah aliran ke kuliner. Mereka ada yang produksi cemilan, keripik gitu ya. Betul. Itu apa? Karena mereka melihat kalau saya tetap kekeh di usaha saya, mereka nggak akan bisa bangkit. Harus survive ya Mas. Mereka tetap harus survive. Bagaimana caranya? Dia melihat peluang di situ. Oh ternyata seperti tadi Mas Chandra bilang saya bikin masker karena apa? Karena ada kebutuhan di situ. Iya betul. Makanya pintar sekali Mas Chandra karena waktu itu memang banyak sekali ya Mas terus yang bikin masker, bikin alat untuk kesehatan juga. Nah itu salah satu bagaimana kita bisa melihat peluang dan trennya saat ini itu apa. Oke. Satu poin yang saya tangkap dari Mas Panca ini adalah gimana kita adaptif ya Mas ya kalau misalkan itu dia. menjadi wirausaha. Sama pinter membaca peluang. Betul. Nah itu tadi kalau dari Mas Panca selaku dinas koperasi nih. Iya, sekarang kita balik lagi ke siswa-siswinya nih. Tadi kan si Chandra udah, sekarang yang siswinya dulu dong. Coba dong. Coba. Halo. Oke. Tadi kalau Chandra tadi dari kuliner ya? Iya. Kalau kamu berarti tadi dari kecantikan? Tata busana. Oh tata busana. Tata busana. Boleh dong sebenarnya saya sedikit penasaran. Pelajarannya tuh apa aja sih kalau misalkan tadi kan mungkin kalau kuliner pasti kita ada masak-masaknya ya pasti. Kalau untuk di tata busana kayak gimana sih gambaran pelajaran dan ya sekolahnya gitu? Kalau di tata busana itu nggak cuma jahit aja, tapi kita benar-benar diajarin dari anatomi tubuh manusia itu gimana, dan kita diajarin juga cara desain baju, cara bikin pola, terus juga jadi itu benar-benar dari awal banget, dari dasarnya banget bikin gambar anatomi, benar-benar aku awalnya kaget juga. Ini aku di tata busana kok belajar biologi nih tiba-tiba. Ternyata kok agak-agak ini lagi nih, balik lagi yang saya hindarin malah dapat lagi. Iya, saya udah ngindarin IPA. Dapat lagi. Anatomi. Terus ternyata setelah dilakukan itu jadi tahu kayak oh ternyata bikin baju tuh nggak cuman motong-motong, nggak cuman nyambung-nyambung, jahit-jahit aja, tapi benar-benar diperhitungkan proporsi tubuh manusia kan beda-beda ya. Iya, betul. Jadi ya itu gunanya kita belajar anatomi. Coba dong kasih tahu satu aja contoh kayak mungkin bentuk baju atau bentuk busana sesuai anatomi itu yang kayak gimana? Misalnya yang badannya tinggi terus bajunya gimana atau gimana gitu? Mungkin kalau itu bisa menyesuaikan permintaan juga sih. Jadi kita biasanya kalau dari tata busana itu kan pasti ada guru-guru pembimbingnya juga ya. Nanti kita konsultasi ke ibu guru dulu. Ini itu bagus nggak sih Bu kalau untuk orang yang tinggi atau mungkin yang pendek gimana ngakalin biar kelihatan tinggi, itu kan juga ada tips dan triknya. Menyenangkan loh, ini ada tips and triknya juga. Tapi sebelum kamu masuk SMK 6 kamu tuh bisa gambar gak sih? Kan kaget nih kok gambar-gambar juga nih, ada anatomi segala macam gitu. Sebelumnya kamu bisa gambar gak sih? Bisa gambar gunung mungkin ya.
berdua ada jalan. sama Iya, ada gunung, sawah, ada sawah, mataharinya. terus habis itu Iya burung betul. yang kayak gini Pak. Betul, Iya. burung bentuknya M. Serem Betul, gitu kan. legendaris Iya. itu. Yang paling enggak kan bisa Pak. Oh iya Paling bisa. ya, lumayan, Bisa. lumayan. Iya. Tapi iya. kamu memang masuk SMK 6 ini karena memang mau mengambil tata busana. Kamu memang sudah minat dari dulu? Sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya menghindari materi di SMA. Karena Oh, kan oke. aku sendiri tuh orangnya lebih suka praktek. Jadi kenapa aku pilih SMK? Karena menurutku SMK itu lebih realistis, lebih diajarin langsung praktek dan langsung terjun gitu. Oh jadi ini kayak kamu banget gitu? Iya, Oh, kayak kamu gitu. banget gitu menemukan diriku di sini. Tapi kalau di SMK tuh apakah masih ada kayak pelajaran-pelajaran misalkan yang pelajaran SMA biasa ya kayak misalkan Iya. matematika atau apa masih ada nggak? Ada dong. Nah, tetap ada kan? Ada. Jadi apa yang kamu hindari tetap kamu dapat lagi? Iya, tapi mungkin emang untuk materi-materinya nggak seberat di SMA yang memang kita harus fokus di pelajaran dan untuk melanjutkan pendidikan ke depan kan kalau di SMA itu. Nah kalau di SMK itu lebih banyak praktiknya, jadi aku lebih suka di SMK sih. Oh, gitu. Tadi oke. kan ada Bu Reri kan, kamu jadi bilang suka kan? Jadi mohon maaf kalau di SMK itu misalnya matematika ya matematika SMK. Jadi tidak matematika umum begitu, tetapi juga misalnya pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan profesi kalau di SMK. Oke. Kalau di busana ya berarti disesuaikan dengan profesi untuk fashion. Oke. Kalau di kuliner ya disesuaikan matematika, bahasa dan lain-lain untuk kuliner begitu. Oke. Jadi tidak umum. Kemungkinan satu guru itu kalau mengajarnya berbeda-beda jurusan maka dia akan menyesuaikan materi-materi sesuai dengan kompetensinya. Oh, keren. Jadi gitu. memang udah disesuaiin banget dari awal Betul, ya Bu ya? untuk mendukung praktiknya anak-anak. Oke. Dan tadi kan kita sempat dengar dari Bu Reri kalau ada butik dari siswa-siswinya ya. betul. Itu gimana sih apakah semua anak-anak tata busana tuh bisa Bisa masukin produk produknya ke situ butik? atau gimana sih? Atau ada kurasinya dulu nih? Kalau untuk butik itu biasanya kita dapat orderan dari luar juga. Kemarin saya sempat bikin project dari Kekean. Oke. Kekean. Dari Sistem project work. Jadi Wow. dia anak-anak itu terkadang tidak hanya mengikuti bahan yang ada di sekolah, project yang ada di sekolah, dituntun gurunya itu tidak. Tapi harus sudah mulai berani menerima tantangan dari luar. Oke. Kebetulan kemarin desainernya itu Mas Aam dari Kekean Wasra Galeri. Oke. Iya. Itu beliau menyerahkan desain, Oke. kemudian bahan ini harus dijahit sesuai desain yang ini. Maka anak-anak akan lembur di sini itu, tapi lemburnya senang karena apa? Iya. Dapat tantangan baru. Yang si A desainnya beda, si B beda, si C beda. Jadi mengerjakan desain masing-masing. Jadi sudah senang dengan proyeknya masing-masing. Bahan juga dari Mas Aam sehingga nanti setelah jadi 2 minggu kemudian diambil, ganti bahan desain lagi, kerjakan lagi, ambil lagi, seperti itu selanjutnya. Oke. Jadi tantangannya sudah dari luar, sudah tidak dari dalam. Iya. Oke. Pada saat itu berapa pesanannya nih? Kemarin ada berapa dek? Mohon maaf saya lupa karena udah cukup 5. lama. Wah. ya. Wow. Berarti dikerjakannya tidak hanya satu orang dong ya, nggak hanya Tidak, kamu sendiri, tapi betul. bareng berapa orang waktu itu? Satu kelas. Satu kelas. Iya. Satu Oh, satu kelas. Iya, tapi Satu di kelas kelas. itu kita kelasnya beda. Jadi kelas dari tata busana 1, 2, 3 itu nanti dikelompokkan lagi berdasarkan skill. Nah nanti yang mengerjakan pesanan itu ya dibagi juga per kelas. Oh, oke. Tapi apakah tetap ada pengawasan dari gurunya langsung atau? Oh, ada. Ada pengawasan dari guru, termasuk kemarin juga mengerjakan rompi untuk pemerintahan. Oke. Masker itu mengerjakan 1000 masker Wow. untuk Kementerian Pendidikan. Oh, serius, Bu? Iya. Oke. Semua diserahkan proyeknya ke sini, kita tinggal jahit bahan semua dari sana. Semuanya rata-rata dikerjakan di sekolah begitu. Oh. Rata-rata dikerjakan di sekolah. Semuanya di sekolah. Berarti apakah ada yang masuk ke jam pelajaran juga Bu atau ekstra Bu jatuhnya? Betul. Jadi kalau dia namanya project itu masuknya di jam pembelajaran. Wow. Jadi sudah sistem project namanya Real TEFA, Real Teaching Factory.
Oke. Gitu. Jadi ada faktori-faktori kecil yang ada di sekolah itu untuk membentuk karakter siswa, bahwa saat saya sekolah itu sudah ada industri di sekolah, saya sudah belajar seperti di industri. Oke. Nanti kalau Mas Mbak keliling di SMK 6, ruangannya itu tidak dibentuk seperti ruang kelas dengan meja, kursi. Kalau di kecantikan ya ruangnya sudah salon. Oke. Betul. Oh, Kalau iya. di spa ya ruang spa. Kalau di hotel ya hotel, Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau di kafe dibentuk kafe, tapi isinya yang melayani adalah siswa. Oh ya ampun, gemes. Kayak nggak ke sekolah ya Bu ya malahan. Bu. Iya. Kayak ke Harus sekolah mau seperti ke di spa. industri. Sekolah kayak mau ke spa, kayak mau Betul. ke salon. Tapi yang mau aku tanya ini buat siapa tadi namanya Lucky ya? Ini gimana cara kamu time manajemennya kalau gitu? Kalau misalnya nerima project dari eksternal itu kan pasti jam produktif kamu kan nambah kan? Itu cara kamu ngebalancein sama sekolah gimana? Kalau itu kan kita memang ada jadwalnya ya. Oke. Kalau aku kemarin semester 1 itu full buat praktek. Jadi kita full praktek di semester 1. Nah, prakteknya itu ya bikin project-project dari luar gitu. Oke. Soalnya di semester 2-nya baru pembelajaran biasa. Oh iya. Oh. Kemarin tuh kalau misalkan sekali project itu biasanya kamu memakan waktu berapa lama sih Iya. pembuatannya? Satu baju mungkin bisa 1 sampai 2 hari tergantung modelnya, tergantung desainnya. Oh cepet ya Iya cepet ya ternyata ya. Iya. Aku pikir sampai seminggu gitu Saya nggak ya. expect kalau 1-2 hari Iya. loh. Tapi emang kalau di awal dulu pernah bikin sampai seminggu 2 minggu gitu baru jadi, tapi ya itu kan masih pemula. Masih awal-awal, jam Berarti terbang lah ya. Kamu pro lah ya kalau sekarang. Kita tantang abis ini dia akan langsung jahit ya Pak. Ah ya? betul. Betul. Dalam 3 jam saja. Dalam 3 jam saja agak pressure ya dia. Tapi seru banget ya. Seru banget. Itu apa project yang terakhir kamu Iya, kerjain? yang Apa terakhir kamu dibagi kerjain. tadi? Yang terakhir itu kalau saya rompi dari pemerintah itu tadi, rompi pemilu ya. Rompi ya? Iya. Oh, Oh, oke. oke. 200 rompi. Kalau nggak salah lebih dari itu, Bu. Lebih dari itu malah justru. iya. Wow. Malah lebih. Oke, ini kan jam terbang kamu udah lumayan tinggi berarti nih ya dalam urusan tata busana nih. Nah, kendala yang sering dialamin apa? Mungkin kalau saya sendiri masih sering lupa step-stepnya. Oke. Jadi kadang harus kayak tanya lagi ke ibu guru, harus cari-cari catatan lagi gitu. Tapi ada kayak buku apa sih semacam guide Panduannya gitu nggak sih? Panduannya gitu Iya. ada nggak sih? Kalau itu dari sekolah aku nggak dapet, tapi aku cari-cari sendiri di Oke. internet kan banyak kayak. Ya. Oh, seru banget. Nah kamu nih kalau misalkan sama kayak pertanyaan ke Chandra tadi, kalau misalkan kamu udah lulus, apakah kamu akan melanjutkan lagi ke bidang fashion ini lagi atau gimana? Aku Dia bingung punya sih. usaha loh Mbak. Sebenarnya aku punya usaha, tapi Oh iya? usaha Punya aku tuh usaha. nggak di fashion. Oh iya apa tuh usahanya? Aku jualan hampers akrilik sama buket, bahan bucket gitu. Wow. Itu dari kapan? Itu aku mulai dari COVID juga kayak Chandra. Oke. Aku waktu itu kelas 9. Kelas 9? SMP, iya. Jadi aku mulai iseng aja bikin-bikin, ternyata bisa jadi usaha, jadi diterusin aja. Kenapa akhirnya milih produk itu? Karena dulu itu, karena dari kecil tuh aku emang suka bikin kerajinan. Oke. Dan waktu itu kelas 9, waktu itu aku mau wisuda sekolah, Oh ya? wisuda Iya. SMP. Jadi aku bikin-bikin aja gitu. Oh, Terus juga oke. dilihat teman-teman aku tuh banyak banget yang kalau ngadoin temennya tuh pakai hand bucket atau mungkin akrilik. Jadi aku melihat itu sangat potensial di zaman sekarang ini. Oh, ini nih. Lagi-lagi nih, penerapannya Mas pinter Fajar baca lagi. potensinya nih. Pinter baca potensi ya Mas ya ini berarti ya. Iya. Ya, apalagi kan di Jogja ini kan banyak banget ya sekolah perguruan tinggi. Betul. Iya loh, tapi bener loh. Kalau Iya, misalkan iya. ada acara wisuda, acara apa aja pasti orang kan larinya Pasti. ke Iya. buket kan. Iya. Dan itu sampai sekarang. Iya. Namanya apa nih? Nama brand kamu udah Iya. ada belum? Nama brandnya Mafaza Floor. Iya. Mamaza, Mafaza. Mafaza. Iya. Oke, itu Sudah punya omset 50 juta. wow, bentar. Serius 50 juta. Iya. Oke. Kalau Chandra memulai dari awal mungkin masih kami tata untuk laporan keuangan bulanannya, dibuat Oke. grafik dek, biar apa suatu saat presentasi anak-anak sudah punya bulan ini laporan sekian. Nah kalau Lucky sudah terbentuk
Oh. dan sudah bisa jadi inspirator untuk sekolah lainnya. Wow. Ini kemarin di SMA 6, oke. dia inspirasi. Kalau Chandra kami siapkan untuk adiknya Lucky ini nanti. Oh, Iya, pasti bisa lah Bu, tapi iya, mengikuti. iya, Tapi iya. kamu pembukuannya berarti apakah pakai Excel, manual atau gimana kalau sekarang ini? Kalau aku pakai aplikasi, Pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Iya. Itu belajarnya dari mana? otodidak sih. Otodidak. Iya, karena kan juga nggak ada yang ngajarin, jadi Iya. kayak cari di internet, cari di YouTube tipsnya gimana, jadi kayak oh ini bisa nih gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih Bu aplikasinya apa? Maksudnya biar mungkin Iya, ada kan coba yang di-spill dengerin, terus mungkin bisa mencontoh pembukuan dia. Kalau aku pakainya buku warung, aplikasi buku warung. Aplikasi buku warung. Iya. Oke, kenapa kamu akhirnya kayak nyari aplikasi, oh ini yang cocok nih buat aku gitu. Kenapa akhirnya pilih buku warung? Sebenarnya karena apa ya, itu yang muncul di paling atas. Oh, yang paling atas ya, simpel ya. Jadi simpel banget. Simpel aja Pak, mana Oh, iya, yang paling iya, cepat iya, inilah iya. ambil, malah bisa sampai sekarang kan pembukuannya. Wah bener, oh gitu. Berarti sampai sekarang masih sustain tuh ya usahanya ya? Iya. Oke. Paling banyak terima berapa orderan tuh buat buket gitu dalam satu hari? Satu hari itu bisa hampir 10-an lebih. Sebulan lebih. Serius? Dan itu kamu kerjain sendiri? Iya, Atau untuk kamu saat ada? ini masih OOTD. Wah, Wow. keren loh Pak. Cuman Keren waktu loh. itu pernah juga ngajak teman buat kerjasama buat bantuin aku gitu. Jadi Oke. kayak part time gitu sistemnya. Di waktu aku hektik gitu. Iya. Loh, berarti kamu sadar gak sih kalau kamu tuh sudah menciptakan lapangan Iya makanya keren banget tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Dia udah menciptakan lapangan kerja loh tanpa tapi dia sadari. Dia gak sadar, dia atlet ada yang part time. Lah, kamu Iya. menciptakan lapangan pekerjaan. Dia udah punya karyawan Astrid. Betul. Iya. Dia kayak ada yang part time sini. Kalau dari Mas Pajang lihatnya gimana tuh Mas? Ya, kembali lagi luar biasa. Jadi salah satu kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan ke teman-teman tua di semua ini kan biar mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja Iya. intinya ya. Dari situ mereka bisa berkembang, kemudian mereka juga tadi mungkin tadi untuk buku keuangannya dengan Mbak Luki dengan buku warung ya tadi ya. Ya kita juga kemarin kegiatan juga dengan buku warung. Jadi Oke. tadi kalau bilang Mbak Luki saya belajarnya otodidak. Nah di Dinas Koperasi UKMD ini kita juga kerjasama dengan itu Mbak. Kita ada buku warung, kita kemarin dengan Bank Indonesia itu ada aplikasi namanya Si Api, itu bisa dimanfaatkan buat teman-teman dan itu gratis ya, nanti bisa maksimalkan untuk pemanfaatan usahanya gitu. Luar biasa nih, jadi tahu kan sekarang kalau pembukuan bisa kemana, Iya. tadi marketingnya juga bisa diajani langsung juga. Betul, mungkin juga bisa jadi inspirasi buat kaca muda yang dengerin nih yang lagi ada di jalan gitu Betul. ya. Atau mungkin yang lagi bergabung di SMK 6 Yogyakarta nih. Bisa banget dong. Bisa banget. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama empat narasumber kita. Betul. Ada dari pihak SMK 6, Yes. ada dari siswa-siswinya yang ternyata sudah punya usaha juga. Betul. Bahkan dari yang kelas 10 juga udah punya usaha, barengan sama Mas Panja juga. Dan nanti kita bakalan ngajakin teman-teman yang misalkan mau nanya juga ya. Tang, Boleh. ya. Boleh banget nih kira-kira mau nanya ke siapa, nanya apa juga boleh ya Tang ya. Boleh. Ada beberapa ada beberapa pertanyaan yang mungkin mau kamu tanyain gitu, mungkin silakan. Ada hadiahnya ya? Ada dong. Ada dong. Ada menarik pasti. Coba, Tapi ada nggak yang mau nanya sebelumnya nih? Ada dulu nggak nih kira-kira yang mau nanya nih? Mungkin Ada boleh nggak? sama Mas Panca. Atau mungkin ke Chandra, atau mungkin ke Lucky, atau mungkin ke bu gurunya langsung. Boleh. Coba ada nggak yang mau tanya nih? Ada hadiahnya dari Jeronimo FM ya? Aku dari kelas 10 kuliner 2. Oke. Ini mau tanya ke siapa aja boleh? Siapa aja boleh, oke siap. Siap. Kalau mau usaha gitu kan pasti butuh dana awal ya. Itu dana awalnya dari mana dan berapa bisa kayak bisa kayak mulai usahanya gitu. Soalnya kan kadang kan kita kan masih belum mulai ada uang yang banyak. Iya. Itu tuh kadang bingung cari dana awalnya gimana. Kalau minta ke orang tua takut nyusahin. Oke. Oh. Jadi modal awalnya gimana gitu ya? Soal permodalannya ya. Oke. Terima Ya, kasih ya, Mbak ya, ya. Fatihah ya. Terima kasih. Oke, Satu mungkin lagi boleh langsung kali ya. Langsung Tang? kali ya. Dari perhotelan 2 mau tanya kalau misalnya pernah nggak sih kalian kayak ngalamin kegagalan gitu ya, terus kalian kayak mikir udah nggak bisa lagi atau kerugian itu pasti ada ya. Iya. Nah itu gimana cara menghadapinya? Mas Panca dulu. Boleh. Terus nanti mungkin boleh dari Dari teman-teman yang pelakunya sudah langsung ya. Oke. Kalau Oke. dari Mas Panca gimana nih Mas? Ya baik. Biasa memang permasalahan UMKM atau pelaku usaha itu satu permodalan dan kedua itu pemasaran. Ketiga yang teknologi ya sekarang ini. Memang kalau kita berbicara permodalan paling gampang ya kita mesti ke lembaga keuangan perbankan ataupun non perbankan ya. Tapi yang paling
bisa nanti teman-teman akses itu apa? Melalui sebuah kompetisi. Jadi teman-teman bisa mengakses informasi terkait mungkin ada lomba terkait dengan usaha. Kemudian kalau kemarin kita ada inkubator bisnis untuk UMKM. Jadi kita ambil dari 100 UMKM pelaku usaha, kemudian kita saring menjadi 50 UMKM, kemudian kita saring lagi kembali menjadi 25 orang. Nah, dari 25 orang itu kita berikan pelatihan, mentoring, pendampingan dengan bimbingan oleh narasumber yang berkompetensi tentunya ya. Di situ mereka kita dampingi, kemudian kita mentoring di situ juga sampai akhirnya kita mendapatkan 9 champion di situ. Nah, juara 1 dia mendapatkan modal atau kalau kita namanya lebih tepatnya uang pembinaan gitu ya Mbak ya. Jadi itu salah satu cara yang bisa diakses Mbak. Jadi kemarin kita untuk inkubasi bisnis itu juara 1 mendapatkan 15 juta, juara 2 ada yang dapatnya 12,5 juta, juara 3 dapat 10, ada juga juara favorit itu dapat 7,5 juta. Nah itu salah satu cara yang paling gampang untuk mendapatkan modal itu dengan mengikuti berbagai kompetisi yang ada di setiap instansi. Enggak cuma di instansi saja, di tingkat kementerian juga banyak sekali. Kemenparekraf bisa diikuti IG-nya ya. Kemudian di situ nanti teman bisa ikut terkait dengan mentoring yang ada di sana itu banyak sekali yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Jadi kembali lagi yang penting itu kita sudah ada niat untuk usaha, untuk permodalan nanti mengikuti. Ketika kita ikut kompetisi, ternyata usaha kita itu dilihat, kemudian potensinya ternyata luar biasa, bahkan kita bisa mendapatkan investor di situ nanti. Jadi kita nggak bingung mikirin modal, tapi kita bisa mendapatkan dana segar gitu ya. Jadi kayak misalnya ada yang usaha, kayak tadi ada yang usaha buket ya Mbak, betul ya. Itu misalnya Mas saya ada pesanan 1000 pieces, sedangkan saya nggak punya modal, bagaimana caranya? Kalau pinjam bank kan harus pakai agunan gitu ya. Nah itu kita nyari investor, kita nyari relasi mitra bisnis gitu caranya. Jadi siapa yang mau terlibat di situ, nanti mungkin kita bagi hasil lah. Itu caranya seperti itu Mbak. Untuk bagaimana cara gampang memperoleh untuk permodalan. Oke, lewat lomba ya Mas. Itu continue selalu ada Mas untuk lomba itu? Iya, kita kegiatan setiap tahun ada. Jadi kita silakan nanti mungkin ada yang sini yang sudah lulus kemudian mau mencari atau terkait dengan lomba-lomba ataupun kompetisi bisa diikuti setiap IG dari dinas kita, Dinas Koperasi UKM DIY, kemudian nanti kalau tingkatnya udah ekspor mungkin bisa ke Disperindak ya, Dinas Perdagangan, kemudian nanti untuk kementerian sekarang kan sedang banyak-banyaknya ya untuk terkait dengan permodalan untuk UMKM. Karena memang pemerintah Indonesia saat ini kan mencanangkan paling enggak 1 juta wirausaha ya Mas ya. Nah teman-teman ini banyak sekali dimudahkan terkait dengan akses informasi ataupun program-program pemerintah yang diberikan untuk pelaku usaha. Karena UMKM ini kan ibaratnya adalah penggerak ekonomi nasional. Teman-teman ini sudah mempunyai luar biasa nilai plus ya dibandingkan mungkin teman-teman SMA yang lain. Karena ketika nanti teman di sini sudah lulus, sudah punya keterampilan. Misalnya enggak ada yang lanjut sekolah, tinggal langsung berwirausaha, itu kan luar biasa. Oke. Jadi intinya adalah bisa melalui lomba yang informasinya pasti lengkap banget ya, akses di sosial medianya Dinas Koperasi ya Mas Panca. Dan juga nyari investor tadi ya. Betul. Nah coba kalau dari pelakunya nih, yang dari SMA udah jualan, udah bisnis, coba dari Chandra dulu deh. Coba, permodalannya gimana Chandra? Kalau saya dulu modalnya nggak dikasih kayak orang tua ngasih nih ya. Misalkan nih mama kasih 1 juta apa berapa, enggak. Jadi aku dulu tuh misalkan habis lebaran dapat uang kan ya, dapat THR ya. Iya. Nah itu pas itu kan setelah lebaran itu kan pasti dapat adalah uang cukup itu. Akhirnya saya mulai dari situ buat jualan itu, nyoba-nyoba dulu awalnya. Terus lama-lama wah kok laku enak gitu, dapat untung juga. Akhirnya saya lanjutin sampai sekarang. Oke. Itu kalau dari Chandra nih. Itu kalau dari Chandra, kalau dari Lucky? Apakah jadi investor juga orang tua maksudnya? Wow. Investor juga orang tua maksudnya? Kalau dari aku pribadi, sejak kecil itu aku sudah dikasih kebebasan untuk mengelola uang sendiri. Jadi untuk memulai itu aku juga pakai tabunganku sendiri. Oke, keren. Jadi dari tabungan kamu sendiri ya? Iya. Oke. Nah ini berkaitan sama pertanyaan yang keduanya. Betul. Kan bisnis itu nggak selamanya untung, nggak selamanya cuan. Pasti ada yang namanya rugi atau mungkin bahkan bangkrut gitu. Nah pernah nggak sih kalian mengalami hal-hal seperti itu? Masa-masa downnya lah. Masa-masa downnya, dan gimana cara kalian overcome dari hal itu? Mungkin dari Lucky dulu. Dari Lucky boleh.
Jadi sebelum aku mulai maba itu, aku ada bisnis juga. Itu dulu waktu COVID itu kan ada tren tie-dye gitu ya. Tren apa? Tie-dye, kayak baju-baju tie-dye gitu. Oh, loh. tie-dye. Oh iya. Aku sempat coba aku pengen jualan ini nih. Cuman ternyata nggak cocok di aku dan itu bener-bener gagal. Oke. Dan untuk menghadapinya kalau aku masa iya mau berlarut-larut di situ terus. Oh, Oke, Kan keren. kita udah spend modal sekian buat ini, kalau gagal masa iya mau dibiarin hilang aja. Kenapa kita nggak coba buka lembaran baru, coba lagi. Ini kelihatan nih si Lucky orangnya gampang move on ya. Iya, betul. Jadi kalau kita gagal ya nggak apa, gencana. Oke, Gencana, neng. Tapi kerugiannya berapa waktu itu? Kalau aku karena pakai tabungan aku sendiri, jadi emang nggak banyak banget. Tapi kalau ada di posisi itu waktu SMP spend uang 150-an itu udah lumayan banyak sih. Oh iya. Kerasa banyak ya. Tapi waktu kamu sedih gitu kamu sempat curhat sama Tyler nggak? Mbak Tyler, mau tanya dong? Enggak dong. Belum Taylor waktu Enggak itu. dong. Tyler penjahit lagi. Kan ada busana. Iya. Kalau nggak Niki. Kalau Chandra? Kalau rugi itu ya sering lah. Maksudnya kayak misalkan saya kan nitipin di pasar-pasar apa gimana, atau makanan tradisional yang bikin di pinggir jalan kan ada kan tuh kan. Nah itu pasti sering nggak habis. Nah mungkin itu nanti misalkan saya ngambil sore kan udah nggak layak kan. Misalkan masih ada yang layak, nanti kalau nggak dikonsumsi sendiri ya untuk tetangga atau gimana dibagiin aja. Tapi misalkan nggak layak ya terpaksa harus dibuang gitu. Buang ya. Oke. Karena kan nggak awet kan misalkan jajan pasar gitu kan. Apalagi yang udah diproduksi 1 hari sebelumnya atau pagi-pagi. Udah lebih 12 jam itu biasanya nggak tahan. Tapi itu malah jadi pembelajaran kamu ya. Jadi kayak ke depannya kuantitinya segini gitu ya berarti ya. Oke. So itu tadi ya. Itu dia. Sharing-sharing nih Betul. dari siswa-siswi yang sudah punya usaha, dari Ibu Humas SMK 6 juga, dari Mas Panca juga. Betul. Seru banget ya Pak ya, dari tadi kita jadi Iya kita nggak kerasa dan kita malah dapat cerita inspiratif juga ya buat mungkin teman-teman juga. Kita mau nanya-nanya lebih lanjut tapi takutnya malah kita yang terlalu nyaman. Makanya, makanya takut sayang kitanya. Betul, tapi thank you so much pokoknya yang terima kasih banyak pada terima kasih Ibu penjara Dery, kita Mas hari Panca, ini. Chandra, Lucky, terima kasih banyak sudah berbagi di hari ini. Betul. Dan juga buat teman-teman SMK 6 juga yang hari ini udah ikut bergabung sama kita. Betul, tepuk tangan dulu dong buat SMK 6 dong. Tepuk tangan dong. Terima kasih juga buat yang nanya tadi ya, 2 penanya tadi, nanti vouchernya bakal dikabarin lagi sama tim Jeronimo FM. Yoi, betul. Oh udah dikasih malah. Oh udah dikasih malah, oh Gercep keren. dong. Gercep ya. Yoi, so kalau gitu kita berdua say thank you dulu buat semuanya yang udah gabung di hari ini. Terima kasih juga yang udah dengerin episode si Dilan kali ini ya. Betul. Kita ketemu lagi di si Dilan next episode pastinya. Betul, ya. dan tentunya terima kasih juga buat Dinas Koperasi dan UKM DIY dan juga Dana Keistimewaan. Yoi, kalau gitu kita berdua harus pamit dulu ya kan? Yoi, kalau gitu Bintang Patan pamit. Acit Wahyu pamit. Love Jogja NU. Bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu dengan si bakul UKM naik kelas, dengan si bakul Koperasi tetap jaya, pastikan kita memang istimewa.